Yuk, selamat datang di channel Paijo Blaster. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja di sana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang HP Oppo A71 yang ganti baterai ya. Kendalanya adalah baterai. Ya ini wajar saja ya karena ini kan HP tipe lama ya, Oppo tipe lama dan HP yang indah pada masanya ya. Ya ini kan sempat populer juga ya HP ini ya dulu ya. Coba kita nyalakan dulu ya. Nggak mau ya, ini coba sambil ngecas ya. Jadi kendalanya ini nggak mau hidup ya. Cuma Oppo habis itu mati ya. Oppo mati gitu ya. Tapi kita coba ini sambil ngecas ya. Apakah masih mati lagi? Apakah enggak ya? Nah, kalau loading kayak gini berarti mau ke menu ya. Besar kemungkinan ya kalau ciri-ciri seperti ini kemungkinan besar di baterai ya. Nah, buktinya ini nyala sampai menu ya. Ini aman ya, memang kayak di baterai ya. Nah, ini ya serinya Oppo A71 ya. Nama perangkatnya Oppo A71, model CPH 1801 ya. Setelah kita cek di pengaturannya untuk memastikan seri HP-nya ya. Karena kita juga butuh apa namanya seri pasti untuk baterai ini seri apa ya, biar nggak salah. Ketika kalian dapat menjumpai ya kasus seperti ini ya, bisa dicoba dilakukan tes terlebih dahulu untuk penggantian baterai atau tes baterai dulu ya. Karena kalau ciri-ciri seperti ini biasanya tuh bisa diprogram, bisa di mesin ataupun bisa di baterai ya. Langsung kita buka saja. Dan untuk baterainya ini khusus ya teman-teman. Setiap setiap tipe HP itu beda-beda ya. Ada yang persamaan juga ya. Maka dari itu perlu mengetahui ya seri pastinya. Ini ada apa namanya kayak pengait ya di soket baterainya. Kita lepas dulu ya. Agak susah ini melepasnya ya. Ini kan belum pernah dibuka ya. Jadi kondisinya masih tersegel ya. Itu ada bautnya tuh. Kadang-kadang di sini juga perlu lepas baut ya. Dan ada juga yang nggak perlu ya, cukup congkel saja karena ini sepertinya kayak ganjal ya. Coba saya pakai kuku dulu ya, sebelum kita congkel pakai alat besi. Kita coba pakai kuku dulu ya, sabar dulu, santai dulu ya. Untuk teman-teman yang belum pernah buka atau baru pertama buka, nah bisa dicoba ya. Kalau untuk masih apa namanya bingung, jangan di skip ya, biar tahu apa namanya setelah untuk mencopot. Jadi jangan sampai salah langkah ya, karena memang ini ada pengait ya untuk pengaman soket baterai ya, biar nggak lepas gitu ya maksudnya. Jangan asal langsung mencongkel ya. Coba saya congkel itu pakai pincet ya. Dan kalau memang nggak bisa jangan dipaksa ya. Nah ini saya sarankan untuk teman-teman yang pemula ya, yang belum pernah buka, jangan sembarangan mencongkel ya, atau dipaksa ya, karena pasti itu merusak ya. Coba kita buka dulu baut tengah ini ya. Biasanya ada yang ganjel dan ada dorong ya. Coba kita buka. Oh, nggak ada ya. Berarti memang nggak perlu buka sebenarnya. Ini kita harus congkel dari sini dulu ya. Ya kalem aja ya. Yang penting yakin bisa ya.
Jangan di skip-skip nanti biar nggak ketinggalan langkah-langkahnya ya untuk pemula ya, bagi yang baru belajar. Tunggu ya, ini mau mencongkel juga ngeri-ngeri step ya, takut konslet juga ya, harus hati-hati karena ini besi sama besi semua ya. Kalau posisi baterai terhubung kayak gini bisa kalau nggak hati-hati bisa konslet ya, jadi harus hati-hati. Nah, kita intip-intip dulu ya, intinya jangan buru-buru untuk dibuka ya, maksudnya buru-buru dicongkel ya. Kita juga harus tahu selama mencongkelnya, karena ini kadang-kadang ya dicongkel kemudian didorong ya, ternyata iya ya, diangkat dikit terus digeser ya, memang pengaitnya kayak gitu ya. Kita langsung buka dulu ya, ini kita tarik aja ya, untuk nariknya hati-hati ya. Nah, kita tarik kemudian lalu kita ambil dulu ya baterai barunya, ini serinya baterai BLP 641 ya, jangan lupa untuk dicocokkan ya, maksudnya itu baterai lama tuh serinya sama ya, BLP 461 ya, harus sama serinya ya. Kalau nggak sama, kalau cuma persamaan ya, itu kadang-kadang bisa error juga ya, walaupun soketnya sama, kadang-kadang pengecasan itu bermasalah ya teman-teman, bisa saja di cat itu nggak ini ya, nggak nambah ya, atau malah mengurang ya. Jadi pastikan benar-benar untuk tipe baterai itu sama ya, BLP 641 ya kalau untuk seri ini, Oppo A71 ya. Lalu kita nyalakan ya. Nah, setelah ini nanti kita apa namanya, kita tes charge ya. Kalau saya wajib ya untuk pengerjaan pergantian baterai, wajib itu kita tes dulu minimal itu nambah 1% ya. Ya syukur-syukur lebih, kalau memang nggak rame ya kita cas sampai penuh ya. Tapi kalau rame, posisi kontur rame itu paling saya cuma memastikan untuk ngecas itu cuma nambah 1% ya, untuk mengetahui bahwa fungsi baterai itu normal. Jadi bisa menghidupkan HP terus dicas nambah ya. Nah, ini nggak mati-mati lagi ya. Coba tes namanya kamera ya, lampu flash dihidupkan mati nggak ya? Karena untuk foto pakai lampu flash itu biasanya memerlukan daya yang gede ya, karena ada lampu flashnya ya. Tapi kayaknya aman ya, nggak mati-mati lagi ya. Oke, langsung kita lakukan pengujian pengecasan ya. Dan nanti videonya saya potong ya teman-teman, biar nggak memakan banyak waktu ya. Saya persingkat saja, karena ini terus terang saya tinggal dulu ya. Saya tinggal untuk melakukan hal lain ya untuk pengecasan ini, maka dari itu saya percepat ya, saya potong videonya. Nah, ini ada error ya. Ada error di pas ngecas ya. Apakah baterai atau mesin ya? Masih ada pemberitahuan ya. Intinya itu pengecasan nggak sempurna ya. Banyak kemungkinan ya, jangan langsung kita vonis baterainya kurang bagus ya. Belum tentu juga. Ini kita sabar dulu. Kita coba cek satu-satu ya. Perlu dicermati juga. Kita coba cas dulu. Masih sama ya. Masih sama. Ini bisa kemungkinan ya. Kemungkinan bisa baterai rusak atau kurang bagus. Bisa jalur casan di mesin ya. Dan juga bisa di kabel ya. Kabel atau cas kita ya.
tiga faktor itu ya. Nah, nanti saya coba lakukan untuk ngecek kabel data dulu ya, kabel casan dulu ya, coba ya. Ini mencoba saya bersihkan dulu, mungkin bisa jadi ya kotor ya. Nah, ini saya pakai thinner ya, terus saya gosok-gosokkan. Ini ya teman-teman, kalau thinner itu aman ya. Walaupun kita kabelnya ini kita celupkan ya, atau basah ya, aman. Dia bukan ini ya penghantar listrik ya. Kalau air jangan ya, pasti konslet kalau air. Ini thinner dia aman, karena saya sering lakukan. Nah, ini langsung kita cek, tes ya, tes. Ini berfungsi normal, berarti ya memang dari casan kita ya, terutama di kabel data. Nah, ini 41% ya, kita start dari 41. Kemudian ini saya mau percepat dulu ya, karena untuk video aslinya saya tinggal melakukan hal lain ya. Ini saya percepat. Nah, coba kita lihat berapa persen yang nambah ya dalam beberapa menit. Nah, ini kurang kelihatan di presentasinya, saya dekatkan biar lebih jelas ya. Ini 51% ya, berarti nambah ya. Tadi kan 41, berarti nambah 10%-an ya. Berarti fungsinya normal ya. Normal. Tinggal kita rakit ya. Kita rakit, kemudian kita lakukan juga pengetesan untuk ketahanan. Nah, kalau di saya ya, saya di sini paling buat nonton ya. Nonton YouTube juga bisa. Ini nanti kan kelihatan juga ya boros atau enggaknya ya. Coba kita matikan dulu ya. Kemudian kita buka dulu, ini agak tebel ya kalau nggak di ini ya, pakai plastik yang bawaan ini ya. Ini saya mau copot dulu plastiknya biar nggak tebel banget ya. Nih, yang hitam ini isolasi bolak-balik ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngasih lem lagi ya, atau isolasi lagi ya. Langsung tempel, ini sudah kuat ya, rekat ya. Jadi kita berhemat lem atau isolasi ya. Memanfaatkan apa yang ada ya. Nah, ini pasti kencang ya, nggak goyang-goyang ya, walaupun tanpa kita kasih lem atau isolasi ya. Karena lem bawaan yang hitam itu, walaupun dia kita cabut pasang itu masih kuat ya, masih rekat ya. Jangan lupa nah, untuk apa namanya, untuk kancingnya kita pasang lagi ya. Nah, ini tadi memang harus nggak ini ya, seharusnya nggak dibuka ya, cuma kancing yang satu ini aja ya. Cuman tadi kan dikiranya ada ganjalannya, biasanya itu ada yang ganjel, ternyata enggak ya. Ini kita juga perlu hati-hati ya. Ini salah satu wujud hati-hati kita ketika kita servis ya. Tinggal kita pasang. Nah, setelah ini kita nonton ya, nyantai-nyantai ya, nonton YouTube atau main game atau apa ya. Yang penting untuk apa namanya, aktivitas HP ya, untuk pengetesan ketahanan baterai baru, maksudnya kayak gitu. Cukup mudah ya. Untuk teman-teman pemula kalau memang masih bingung, bisa diulangi lagi ya untuk langkah-langkahnya, ataupun bagi kalian yang punya cara cepat untuk ngetes baterai ini, bisa kita sharing-sharing di kolom komentar ya. Jangan lupa ini baterainya kita kasihkan yang punya ya, kita lurusin lagi. Kalau memang bengkok, nah kita kasih sama yang punya, bahwa ini baterainya sudah dilakukan pergantian ya, untuk bukti lah ya.
Untuk bukti, kadang-kadang kalau kita nggak ngasih bukti orang tuh nggak percaya ya, apalagi kalau orang tua ya. Oke, cukup sekian ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentarnya. Terima kasih. Salam Paijo.